Nabi mensyukuri keberadaan beliau, imamnya ahli taat, paling jauhnya orang dari maksiat, ibadahnya hatta tawarramat qadamah, kalau ibadah tenggak kira-kira, sampai membengkak kakinya. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Bukankah kau adalah orang yang sudah tidak punya dosa dan tidak akan berdosa? Nabi menjawab, aku mensyukuri Allah pilih. Taufik adalah ilham. Taufik adalah apa yang Allah kirim kepada hamba untuk melakukan kebaikan. Kerinduan yang Allah kirim kepada seorang hamba, kemudian dimudahkan dengan kerinduan itu untuk melakukan kebaikan adalah taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Kalimat taufik langka disebutkan Al-Quran. Wa ma taufiqi illa billah. Ini taufik. Taufik ini satu, selebihnya adalah yuwaffiqillahu bainahum. Yuwaffiq ada. Taufik adalah ilham yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan, kemudian dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Taufik. Sehingga ada orang yang hidupnya adalah di lingkungan kebaikan, di dalam lingkungan masjid, pengurus masjid, DKM masjid, di sebuah tempat ada ustadz lagi pengajian di situ. Ini kisah seorang ustadz. Saya sedih, kata ustadz itu. Kebetulan saya lagi pengen hajat, saya pengen ke toilet. Pengantian saya putus, sebentar saya keluar ke toilet, dan jalannya harus melewati tempatnya orang pengurus masjid. Saya kaget, dan dia juga kaget dengan saya. Rupanya apa? Saya pengajian di masjid, dianya lagi nonton film di dalam kamar masjidnya. Filmnya pun kurang pantas dilihat. Subhanallah. Ayam mati di numbung padi. Orang bodoh. Dan itu karena memang tidak dipilih oleh Allah. Tapi sebaliknya kita menemukan orang sakit berjalan dengan tongkatnya, dengan kursi roda, bahkan dengan segala kekurangan bisa menghadiri tempat mulia. Maka yakini wahai anak-anakku semua yang ada di sini, kalian dipilih oleh Allah. Dan juga para pejuang, para asatid dan ustadzat, dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada anda, akan dirubah. Dia tidak tahu akan ada di mana nanti. Di tempat yang setiap saat bermaksiat, naudzubillah. Akan tapi di sini setiap detik, setiap menit, setiap saat adalah ibadah. Dan semoga kita tergolong orang yang dicintai oleh Allah. Begitu mudah melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Tapi orang yang tidak dicintai oleh Allah, maksiat gak direncanakan pun jadi. Gak rencana nyuri-nyuri, gak rencana bohong-bohong, gak rencana zina-zina, memang nasib dia tidak dicintai oleh Allah. Maka dalam hadis qudsi, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, itu Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Maknanya apa? Matanya dijaga oleh Allah, susah melihat yang haram. Lisannya dijaga oleh Allah, susah berucap yang haram. Kakinya dijaga oleh Allah, susah melangkah kepada yang haram. Tangannya dijaga oleh Allah, susah mengambil yang haram. Maka renungi diri sendiri, bagaimana kita? Kalau memang kita tergolong orang yang begitu mudah melakukan kebaikan, syukurlah. Afalakuna abdan syakura. Nabi mensyukuri keberadaan beliau, imamnya ahli taat, paling jauhnya orang dari maksiat, ibadahnya hatta tawarramat qadamah. Kalau ibadah tenggak kira-kira, sampai membengkak kakinya. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Bukankah kau adalah orang yang sudah tidak punya dosa dan tidak akan berdosa? Nabi menjawab, aku mensyukuri Allah pilih. Makanya kalau anda dipilih oleh Allah untuk mengemban sebuah kemuliaan, program kemuliaan, maka syukuri. Kalau tidak akan dirubah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat itu, Allah akan tambah. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, akan Allah hukum. Hukuman sebelum di akhirat apa hukumannya? Kebaikan yang kita lakukan kita nggak nyaman, sudah capek. Seorang ustadz ngajar susah, santri belajar capek, mau beribadah sholat terpaksa, itu dihukum oleh Allah sebelum hukuman nanti di akhirat. Karena tidak mensyukuri. Yang punya duit berderma pun tersiksa, orang munafik disebutkan dalam, diseksa oleh Allah, derma, dia harus berderma, ada sumbangan, bayar zakat pun tersiksa. Oh, karena tidak kenal Allah. Renungi diri sendiri. Di puncak di akhir hikmah adalah renungilah diri Anda, merenungi diri kita sendiri. Kalau memang ada di antara kita ini yang selalu dimudahkan oleh Allah untuk kemaksiatan, karena kita ngikuti hawa nafsu kita, maka adukan kepada Allah yang menguasai hawa nafsu kita, yang memiliki kita. Siapapun di antara kita, akan tapi ini harus melalui tadi. Marhalah pertama, langkah pertama harus kita menyadari. Kita ini termasuk yang dipilih atau tidak dipilih. Kalau kita tergolong orang yang mudah melakukan kebaikan, segera bersyukur dan bersyukurlah. Ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah telah kau tempatkan kami di tempat mulia, kami jadi santri, ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu saat ini, ya Allah telah kau pilihkan kami channel yang baik sehingga aku bisa dengar petuah kebaikan. Ya Allah, puji syukur kepadamu telah kau bangunkan kami di tengah malam ini, ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah telah kau mudahkan kami berderma, ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah telah kau berikan kepada kami yang halal. Terus sebut-sebut di hadapan Allah. La azidannakum. Allah akan tambah. Allah akan tambah. Tapi kalau kita tidak mensyukuri, Allah akan siksa. Di dunia sudah tersiksa. Di dunia tersiksa.